Nah, sedikit mengenai speknya Canon EOS C1350. V1350 duty cycle mesinnya sekitar 2,2 juta. Target print volume antara 75.000 sampai dengan 1,2. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai Canon ImagePress V1350. Nah, sedikit mengenai speknya Canon ImagePress C1350. V1350 duty cycle mesinnya sekitar 2,2 juta. Target print volume antara 75.000 sampai dengan 1,2 juta 4 per bulan. Average minimum print volume antara 200 sampai 300.000. Main body lifetime-nya plus minus sampai dengan 72 juta. Speed warna 135 ppm, speed BW-nya 130 ppm. Untuk media yang bisa dihandle dari 60 gram sampai dengan 500 gram. Mengenai power requirement-nya, ini mesin 3 fast, 32 ampere, plus minus 8.500 watt. Nah, mengenai mesin yang Canon EOS V1350 ini, kebetulan untuk ripping software-nya kita sebetulnya ada dua. Satu punyanya EFI dari Vieri, satu lagi kita pakai Prismasync punyanya Canon. Untuk mesin V1350 ini, kita jualnya di Sama Vitro menggunakan Prismasync controller. Jadi yang seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, Prismasync controller ini dipakai oleh mesin Canon VarioPrint 115 atau Canon VarioPrint 6000 untuk mesin Canon yang BW. Nah, dari unitnya sebelah kanan, Bapak ketahui itu ada POD deck atau multi drawer-nya. Sebelah kirinya dia ada engine, yang paling bawah cuma ada internal tray, cuma ada satu tray. Nah, dari internal engine tengah, di atasnya bagian yang hitam, warnanya hitam itu bagian buat tonernya. Samping kiri operating panelnya, samping kirinya engine, paper part-nya sebelum masuk ke pemanas. Nah, setelah itu ada fusing system, yang terakhir di staple finisher. Nah, mengenai V1350 ini ada desain terbaru dari Canon. Jadi kalau seperti Bapak Ibu ketahui, selama ini mesin kan biasanya di bagian atasnya apa segala macam, biasanya ada DADF dan banyak lekuan. Nah, untuk Canon V-Series ini sistemnya Canon dia bikin desain yang baru, jadi di atas permukaannya engine selalu flat. Nah, habis itu ada semacam desain baru lah, ada aluminiumnya, habis itu aluminium handle, habis itu ada stainless steel-nya buat nempel ditempelin magnet apa segala macam. Nah, untuk perbedaannya Canon V1350 ini dengan Canon yang sebelumnya, yang Canon C10010, seperti yang ada di slide. Nah, dari Canon ini dia selain mengembangkan speed-nya dinaikin, dia juga untuk frame-nya, dia dibedakan antara frame mesin yang 10.000 dengan mesin 1350, frame yang dipakai lebih tebal. Jadi untuk frame mesin Canon V1350, frame-nya ketebalannya sekitar 2,3 mm. Nah, dengan ketebalan frame yang seperti ini, jadi nggak cuma frame-nya doang, sebetulnya dari imaging unit-nya juga dia materialnya juga ditebelin juga. Dengan ketebalan ini, lifetime-nya mesinnya juga naik dari, kalau di-compare sama C10010, dulu lifetime-nya sekitar 27 juta, sekarang naik jadi 72 juta. Nah, untuk sebelah kanan, yang POD deck atau multi drawer, sistemnya dari vacuum fit, mau dari internal tray-nya atau dari multi tray, multi drawer-nya dia sistemnya dari vacuum. Nah, setelah itu ada purging tray-nya. Jadi kalau semua cetakan yang lewat dari multi drawer, kalau misalnya ada double sheet, dia kebuang ke atas. Nah, refeeding mekanismenya mirip seperti yang ada di video di sebelah kiri bawah. Nah, sedangkan mengenai paper part-nya, jadi dari V1350 ini dia ada pembaharuan paper part. Kalau misalnya di model yang Canon C10010, Bapak bisa lihat, dari engine-nya dia lurus, straight, nanti setelah itu dia mau naik fixing-nya dia ada naikkan, habis itu baru naik ke fixing. Nah, kalau yang di Canon V1350,
Sistemnya dia setelah dari paper input multi drawer, sistemnya kertasnya dia straight paper part Pak, sampai dengan ngelewatin sama fixing unit. Jadi setelah fixing unit baru dia ada tekuan ke bawah kalau Bapak mau cetak duplex. Nah, dengan sistem straight paper part seperti ini, mesin Canon yang V1350 bisa menggunakan bahan maksimum sampai dengan 500 gram. Nah, mengenai fixing sistemnya, Canon V1350 mirip dengan Canon ImagePress V1000. Sistemnya dia seperti ini, dia memakai sistem teknologi pod serve. Jadi dari fixing rollernya dia ada 6 heater elemen. Jadi ada lampunya ada 6 biji, tujuannya dia buat uniformity, buat fixing belt temperaturnya. Selain itu di situ juga ada angle-nya buat nipnya, jadi jaraknya fixing nipnya dia agak lebar, biar cetakannya bisa matang sempurna. Nah, sedangkan mengenai setelah dari fixing unit, mirip seperti V1000, itu ada cooling unit. Jadi cooling unit ini bakalan aktif kalau cetakannya menggunakan kertas yang tipis. Kalau kertas tebal dia enggak bakalan nyala, tapi kertas tipis baru dia cooling unitnya nyala. Tujuannya fixing unit ini, kalau pakai kertas tipis, dia nyala, tujuannya dia buat nurunin temperatur di kertasnya setelah di print. Habis itu dari upper lower beltnya dari cooling unit dia bakal ngeserap panasnya dari kertas. Jadi kemungkinan setelah lewat dari cooling unit dia bakalan turun plus minus 25%. Jadi dengan adanya cooling unit ini kertas yang tipis apa segala macam seharusnya nggak menjadi masalah. Soalnya kertasnya juga nggak bakalan terlalu curling meskipun lewatin pemanas. Gitu. Nah, untuk jalur kertas saya tunjukin. Jalur kertasnya Canon V1350 dimulai dari tray sini, kertasnya naik ke atas ini, di area yang sini Pak. Setelah itu dia jalan lurus ke engine, lurus sampai fixing unit, setelah itu baru naik ke bagian finisher. Gitu. Jadi ini perbedaannya. Setelah itu dengan Prisma Sync Controller yang terbaru, punyanya dari teknologinya OC, di sini softwarenya agak beda, workflow-nya agak beda. Jadi bisa dari Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada job, kira-kira jobnya mau selesai berapa lama bisa ketahuan dari Prisma Sync Controller ini. Ya, jadi sedikit beda dengan EFI. Ini yang terbesar terbarunya dari Canon menggunakan ripping server dari punyanya Canon sendiri. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh dibahas lagi lebih lanjut. Ya.